Zat psikotropika menjadi topik hangat yang banyak disebut pasca penangkapan para selebriti terkait penyalahgunaan narkoba. Dengan alasan untuk menenangkan diri, mengkonsumsi obat-obatan jenis psikotropika pun dipilih segelintir artis untuk lepas dari penatnya beban hidup. Harga jual yang terbilang murah menjadi salah satu faktor Happy Five banyak digemari di Indonesia. Tak heran hanya dalam waktu beberapa tahun saja, zat psikotropika satu ini langsung menjadi primadona. Dr. Amelia Kasturi menyebut maraknya penyalahgunaan Happy Five di kalangan artis dilatar belakangi berbagai sebab, di antaranya adalah pengaruh lingkungan. Jadi penggunaan obat-obat psikotropika pada artis atau mungkin pada orang-orang anak muda ya biasanya ya, itu kan disebabkan oleh karena lingkungan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dia tidak menggunakan, dia itu dinyek gitu loh. Kenapa kamu tidak menggunakan? Jadi di underestimate, tidak dianggap di dalam pergaulan. Itu yang sangat penting. Tetapi ada juga misalnya karena pengaruh daripada abuse di masa lalu, di mana dia mendapatkan efek agitasi, efek ketagihan sehingga keinginan untuk penggunaan yang terus-menerus. Kemudian juga dari broken home, di mana mereka menginginkan situasi yang happy, kemudian yang tenang, ya, di mana tidak didapatkan di rumah. Ya, dan yang paling penting saat ini yang saya perhatikan adalah oleh karena pengaruh lingkungan, itu sangat besar manfaatnya. Sementara psikolog Joyce Manurung menyebut jika penggunaan Happy Five mayoritas disebabkan lantaran tekanan yang dialami para artis sebagai seorang public figure. Perlu ditelusuri kembali bagi beliau yang dimaksud tenangnya seperti apa. Apakah memang nggak mau sama sekali menghadapi kondisi-kondisi nggak enak, apakah itu mimpi buruk, apakah itu tekanan emosional, tekanan sosial dan sebagainya, ataukah hanya sekedar untuk menghalau sementara. Sebelum Ririn Ekawati, beberapa artis lainnya pun harus berurusan dengan polisi karena kasus serupa dan tengah menjalani masa hukuman. Teranyar di awal tahun tertangkapnya selebritis Vitalia Sesa adalah salah satunya. Polisi menyita barang bukti berupa sabu dan Happy Five saat menggerebek artis cantik itu bersama pasangannya di sebuah apartemen kawasan Kemayoran, Jakarta pada 24 Februari lalu. Faktanya artis 34 tahun itu sudah 2 kali ditangkap polisi karena kasus narkoba. Saat ini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah mendekam di jeruji besi Polres Jakarta Barat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ibrahim Salahuddin atau dikenal dengan Ibra Asari, adik kandung artis Ayu Asari, ditangkap polisi pada Minggu 22 Desember 2019 dini hari di kediamannya kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Polisi menyita sabu serta pil Happy Five dalam penangkapan akhir tahun lalu. Tercatat, ini merupakan kali keempat Ibra terseret kasus narkoba. Oleh karena itu, polisi pun memastikan jika pria 50 tahun itu akan mendapat hukuman yang lebih berat dari sebelumnya. Dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Ibra terancam hukuman paling sedikit 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Selain Vitalia Sesa dan Ibra Asari, kasus narkoba jenis Happy Five juga terkuak atas nama Axel Matthew, anak lelaki Jeremy Thomas. Axel Matthew Thomas ditangkap dan diperiksa penyidik Satuan Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta pertengahan tahun 2017 silam karena memesan narkoba jenis Happy Five atau H5 kepada tersangka berinisial JV yang lebih dulu ditangkap. Axel disangkakan melanggar pasal 62, sub pasal 60 ayat 3, JO pasal 71 ayat 1, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Putra pesinetron senior itu terancam hukuman penjara di atas 3 tahun dan akhirnya menjalani rehabilitasi dan sekarang telah bebas. Si Ratu Dunia Malam almarhumah Preti Asmara beserta kawan-kawan artisnya juga kedapatan memesan narkotika jenis Happy Five. Polisi menangkap Preti di sebuah hotel di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada bulan Juli 2017 pukul 1 dini hari. Polisi menemukan 1 buah amplop coklat berisi 1 bungkus plastik lip narkotika jenis sabu berat 1,12 gram.
23 butir ekstasi, dan 38 butir Happy Five. Wanita bertubuh tambun ini memang dinyatakan negatif dalam tes urin, namun Preti ditangkap karena diduga menyediakan barang haram tersebut untuk teman-temannya. Hakim pun memutuskan hukuman 10 tahun penjara bagi artis kelahiran Lumajang tersebut. Namun akibat depresi dan sakit, ia pun meninggal dunia pada 4 November 2018 setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Polri. Efek menenangkan yang didapat dari Happy Five membuat para selebriti memilih obat-obatan terlarang untuk lepas dari rasa cemas karena tekanan yang dialaminya. Namun sesungguhnya, bagaimanakah cara yang benar dalam menangani kecemasan seperti yang dirasakan para selebriti? Oh, banyak sekali. Itu kan golongannya ya yang seperti saya sebutkan tadi dari golongan amfetamin. Itu salah satunya juga digunakan untuk obat pengurus badan ya, padahal juga untuk efek ansietas, kemudian juga obat-obat tidur atau sedatif, di mana untuk orang-orang tertentu kan dia sulit tidur, tetapi sebetulnya tidur itu kan perlu digunakan untuk membuat tubuh yang menjadi lebih sehat. Untuk menghindari daripada penggunaan daripada psikotropika, sebenarnya kita bisa menghindari pergaulan yang merangsang kita untuk menggunakan obat-obatan yang seperti ini ya. Seperti kadang-kadang juga kita tidak bisa menghindari stres, kemudian kecemasan yang berlebihan karena kehidupan sekarang yang sangat dinamis ya. Tapi sebetulnya hal itu bisa diatasi dengan pola makan yang baik, kemudian pola tidur yang sehat, dan bagaimana mengendalikan emosi. Jadi penting sekali bagaimana membuat emosi ini, perasaan ini, mindset ini menjadi lebih baik. Ada satu proses namanya rehabilitasi. Nah, di mana-mana itu dilakukan, baik secara fisik, fisiologis maupun psikologis. Jadi kalau beliau sudah memang terkena secara fisik dan itu sudah disebut adiktif, tahap pertama adalah rehabilitasi fisik. Melihat banyaknya rekan artis yang terjerat narkoba, Rina Nose pun berharap agar para publik figur ini dapat lebih bijak dan tak sembarangan dalam mengambil langkah, terlebih dalam hal penggunaan obat-obatan. Kalau aku sih nggak pesen apa-apa juga ya, karena ya itu tadi balik lagi kebutuhan tubuh setiap orang itu kan beda-beda dan sugestinya juga beda-beda, latar belakang mereka beda-beda gitu. Jadi kebutuhannya tuh bukan cuman kebutuhan fisik aja, tapi psikisnya juga pasti kan beda-beda gitu. Jadi kalau aku sih aku termasuk yang nggak menggunakan obat-obatan terlarang. Sementara itu, Siva Aprilia mengaku lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan demi menghindari terseretnya ia dalam lubang kelam narkoba. Ya, kesini-sini mungkin kita lebih pilih-pilih teman ya, soalnya kalau misalkan meskipun teman kita yang gitu, jadi kitanya ke bawah-bawah gitu meskipun kita enggak gitu kan, jadi lebih hati-hati pilih teman aja sih.